Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Kali ini kita akan belajar tentang limit tak hingga. Teman-teman sekalian, di sini saya akan memberikan cara ataupun konsep yang memudahkan kita untuk menyelesaikan limit tak hingga. Ada beberapa konsep yang memudahkan kita untuk menyelesaikan soal limit tak hingga. Jadi di sini saya akan berikan konsep mudahnya. Saat kita menyelesaikan soal limit tak hingga, maka nanti aturannya 1/x, 1/x pangkat 2, 1/x pangkat 3, sampai dengan 1/x pangkat n, ini nilainya sama dengan 0. Sekali lagi saya ulangi, dalam menyelesaikan soal limit tak hingga, jika nanti bentuknya 1/x, 1/x pangkat 2, 1/x pangkat 3, sampai dengan 1/x pangkat n, ini nilainya sama dengan 0. Saya kira paham? Saya kasih contoh, limit x menuju tak hingga, 2x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 3 per 2x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah dengan 5. Untuk menyelesaikan limit tak hingga seperti ini, maka ada dua langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, tentukan variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi. Dari persamaan limit ini, maka variabel yang pangkatnya tertinggi itu adalah x pangkat 3. Setelah kita menentukan variabel yang memiliki pangkat tertinggi, selanjutnya setelah kita menentukan variabel yang memiliki pangkat tertinggi, maka kita jadikan sebagai pembagi. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini, sama-sama kita bagi dengan x pangkat 3. Kenapa dibagi dengan x pangkat 3? Karena pangkat tertingginya itu adalah x pangkat 3. Maka ini bisa kita selesaikan menjadi seperti ini. Kenapa ini jadi 3? Karena 3x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3. Sehingga ini habis menjadi 1, 3 kali 1 adalah 3. Lalu ini 6 dikali dengan 1/x pangkat 2. Sama-sama dibagi dengan x, maka tinggal 1/x pangkat 2. Dikurang 3 dikali 1/x pangkat 3. Per, ini 2, karena x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3 adalah 1. Dikurang 7 dikali 1/x. Sama-sama bagi dengan x pangkat 2, maka tinggal 1/x. Ditambah 5 dikali 1/x pangkat 3. Selanjutnya ini, kita lihat konsep mudahnya ini, maka nilainya sama dengan 0. Sehingga nilai ini 0, 6 kali 0 nanti 0, lalu ini nilainya 0, dan ini nilainya 0, dan ini nilainya 0. Kita bisa lihat, nah ini dia, berarti 3 tambah 0 dikurang 0 per 2 dikurang 0 ditambah dengan 0. Hasilnya berarti adalah 3/0.
2. Saya kira sudah paham bagaimana menyelesaikan soal limit tak hingga. Saya akan beri beberapa soal. Untuk soal yang pertama, kita bisa lihat soalnya, maka jawabannya ini adalah 2. 4 dibagi dengan 2. Ini dia. Oke, kita bisa lihat solusi yang sudah saya tuliskan. Next, dibagi dengan X pangkat 2. Kenapa dibagi dengan X pangkat 2? Karena variabel yang tertinggi adalah X pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah langsung aja 4 dibagi dengan 2. Jawabannya adalah 2. Mudah kan? Saya kira soal nomor 1 ini sangat mudah. Selanjutnya soal nomor 2. Maka ini kalau kita bisa jawab langsung, jawabannya adalah ini. 3/12 berarti 1/4. Kita lihat. Oke, dibagi dengan X pangkat 2. Kenapa dibagi dengan X pangkat 2? Karena variabel yang memiliki pangkat tertinggi adalah X pangkat 2. Sehingga jawabannya adalah 3/12. Sama-sama bagi 3, maka jawabannya adalah 1/4. Sama-sama dibagi 3, maka jawabannya adalah 1/4. Selanjutnya soal ketiga. Untuk soal nomor 3 ini berbeda dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Ini bentuknya adalah akar. Maka cara menyelesaikannya, di kelas 10 kita sudah belajar bagaimana merasionalkan bentuk akar. Maka kita kalikan dengan kawannya. Ini dia. Sekawannya dari kurang ini adalah tambah. Maka dari sini bisa kita selesaikan sesuai dengan rumus A dikurang B, lalu A ditambah dengan B, maka ini sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Yang di atas bisa kita selesaikan menjadi seperti ini. Akarnya hilang karena dia dikuadratkan. Akar dari X tambah 5 dikuadratkan menjadi X tambah 5. Akar dari 4X dikurang 2 dikuadratkan menjadi 4X dikurang 2. Selanjutnya kita bisa kurangkan menjadi min 3X tambah 7. Berarti ini X dikurang 4X menjadi min 3X, lalu 5 kurang-kurang jadi tambah, berarti 5 ditambah 2 menjadi 7. Setelah ini kita bisa lihat variabel yang memiliki pangkat tertinggi adalah X. Sehingga dari sini hasilnya adalah min 3/0. Lalu pertanyaannya, dari mana dapatnya min 3? Ini diperoleh dari min 3X per X. Karena variabel yang memiliki pangkat tertinggi adalah X pangkat 1. Tambah 7/X. Lalu per X per X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Akar dari X kuadrat itu adalah X ditambah 5/X kuadrat. Ditambah dalam kurung 4X per X kuadrat dikurang 2/X kuadrat. Selanjutnya yang ini habis, jadinya 1 berarti min 3. Yang ini jadinya 0. 0. Yang ini jadinya 0. Yang ini jadinya 0. Karena ini nanti jadi 1/X. 1/X itu sama dengan 0. Yang ini jadinya 5 dikali 1/X kuadrat. 1/X kuadrat itu sama dengan 0. Berarti 5 kali 0 adalah 0. Yang ini juga 0. Yang ini hasilnya 0. Berarti yang dibawa 0. Berarti min 3/0. Maka jawabannya adalah min tak hingga. 3/0 itu tak hingga karena ini negatif, maka hasilnya adalah min tak hingga. Jawabannya adalah A. Saya kira paham, limit tak hingga bentuknya adalah akar. Selanjutnya untuk
nomor 4, nilai limit X menuju tak hingga X kuadrat per 2X kurang 1 dikurang X kuadrat per 2X ditambah 1. Maka ini bisa kita selesaikan. Saya buat ilustrasi untuk menyelesaikan soal nomor 4. A per B dikurang C per D ini sama dengan B kali D, A kali D dikurang B dikali C. Berarti ini bisa kita sederhanakan dengan rumus ini. Maka ini jadinya seperti ini. Oke, berarti ini dikalikan ini dia hasilnya. Lalu ini kalikan, ini hasilnya, yang di bawah dikali. Maka X kuadrat dikali dengan 2X, ini 2X pangkat 3, yang ini habis dengan yang ini. Tinggal X kuadrat dikali dengan 1, ini adalah X kuadrat, lalu ini negatif, X kuadrat dikali negatif 1, ini jadinya tambah X kuadrat. Yang di bawah, kita bisa gunakan rumus ini, A ditambah B, lalu A dikurang B, sama dengan A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Sehingga hasil dari ini adalah ini. 2X kuadrat per 4X kuadrat dikurang dengan 1. Dari sini, maka variabel yang memiliki pangkat tertinggi adalah X pangkat 2. Sehingga jawabannya tinggal langsung aja ini, koefisiennya. Berarti 2/4, 1/2. Ini dia, jawabannya 1/2. Maka C. Selanjutnya soal nomor 5. Limit X menuju tak hingga akar dari X kuadrat ditambah 2X dikurang dengan X. Maka kita bisa selesaikan. Yang pertama adalah kita kalikan dengan sekawannya. Berarti kurang, kawannya adalah tambah. Sehingga saya ingatkan lagi, A ditambah B, A dikurang B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka ini menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurang X kuadrat. Yang bawah ini tetap. Sehingga ini habis menjadi 2X per akar dari X kuadrat ditambah 2X lalu ditambah dengan X. Setelah ini kita bisa tentukan variabel yang memiliki pangkat tertinggi itu bukan X pangkat 2, tetapi X pangkat 1. Karena X pangkat 1 ini sama dengan akar dari X pangkat 2. Maka ini bisa kita selesaikan menjadi 2/2. Dari mana ini diperoleh? Ini diperoleh dari 2X per X. Kan pangkat tertingginya adalah X. Berarti dibagi semuanya dengan X. Per, karena dia di dalam akar menjadi X kuadrat. Dibagi dengan X kuadrat ditambah 2X per X kuadrat. Lalu ditambah dengan X per X. Selanjutnya ini habis menjadi 2. Yang ini habis menjadi 1. Yang ini menjadi 0, karena tinggal 2 dikali 1 per X. 1 per X itu 0, 2 dikali 0 adalah 0. Yang ini menjadi 1. Maka 2 per akar 1 ditambah dengan 0 ditambah dengan 1. Berarti sama dengan akar dari 1 adalah 1. 2 per 1 tambah 1 sama dengan 2/2. 2/2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 6, untuk lebih mantap lagi. Untuk soal nomor 6 ini kita bisa selesaikan dengan cara cepat. Kenapa bisa? Karena di sini dengan di sini nilainya sama, 9.
Saya misalkan limit X menuju tak hingga, akar dari AX kuadrat ditambah BX tambah C dikurang akar dari PX kuadrat ditambah QX tambah R. Maka nanti kita bisa gunakan rumus ini, kalau di sini dengan di sini sama. Kita lihat ini sama, yaitu nilainya 9. Maka kita bisa gunakan rumus B dikurang Q per 2 akar A. Maka dari soal nomor 6 ini diperoleh A itu sama dengan P sama dengan 9. Lalu B-nya itu sama dengan ini 5 dan Q-nya sama dengan ini dia negatif 7. Sehingga kita bisa selesaikan B dikurang Q berarti 5 dikurang jadi tambah dengan 7 per 2 akar 9. A-nya itu adalah 9. Sama dengan 5 ditambah 7 itu adalah 12 per 2 dikali 3. Akar 9 itu adalah 3. Sama dengan 12 per 6. Berarti 12 dibagi 6 itu adalah 2. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 7. Kita bisa selesaikan nomor 7 ini dengan rumus seperti nomor 6 tadi. Yang pertama, kita ubah ini terlebih dahulu menjadi bentuk akar. Berarti limit X menuju tak hingga. Yang ini nilainya itu sama dengan akar dari 3X tambah 1 dikuadratkan. Akar dari 3X tambah 1 dikuadratkan kan sama dengan 3X tambah 1. Dikurang akar dari 9X kuadrat ditambah 4X dikurang dengan 7. Maka yang ini menjadi limit X menuju tak hingga. Gunakan rumus ini, A ditambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Berarti 3X ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 9X kuadrat ditambah 2 kali 3X kali 1, 6X ditambah dengan 1. Berarti ini akar dari 9X kuadrat ditambah 6X ditambah dengan 1 dikurang akar dari 9X kuadrat ditambah 4X dikurang 7. Maka dari sini nilai A-nya itu sama dengan P. Ini dia, yaitu 9. Nilai B-nya itu ini 6 dan nilai Q-nya itu ini dia 4. Selanjutnya B dikurang dengan Q per 2 akar A sama dengan B-nya adalah 6 dikurang dengan 4 per 2 akar 9. A-nya itu 9. Sama dengan 6 dikurang 4 itu adalah 2 per 2 dikali dengan 3. Maka ini habis. Jawabannya adalah 1 per 3. Kita lihat option, jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 8. Ini juga bisa kita selesaikan dengan rumus cepat. Kita ubah yang ini terlebih dahulu. Berarti limit X menuju tak hingga. Akar dari X kuadrat ditambah 3X ditambah dengan 2 dikurang dalam kurung X kurang 2. Lihat, berarti kalau negatif kali positif, ini hasilnya adalah positif, berarti negatif kali X negatif X, negatif dikali negatif 2, maka positif 2. Oke, yang ini bisa kita ubah, limit X menuju tak hingga, akar dari X kuadrat ditambah 3X kurang akar dari X kurang 2 dikuadratkan. Kita bisa lihat, ini sama ini nilainya sama. Akar dari X kurang 2 dikuadratkan sama dengan X kurang 2. Selanjutnya, limit X menuju tak hingga, akar dari X kuadrat ditambah 3X ditambah dengan 2 dikurang
Akar dari ini berarti X kuadrat. 2 kali X kali negatif 2 berarti negatif 4X ditambah dengan 4. Maka diperoleh ini A-nya, ini P-nya, berarti A sama dengan P sama dengan 1. Lalu B-nya itu sama dengan ini, 3. Dan Q-nya itu sama dengan ini, negatif 4. Sehingga nilai limit tak hingga ini, B dikurang dengan Q per 2 akar A, B-nya itu tadi adalah 3, Q-nya adalah negatif 4, kalikan negatif jadi tambah, per 2, A-nya itu 1. Sama dengan 7 per 2. 7 per 2 itu adalah 3,5. Maka jawabannya 3,5 itu adalah B. Selanjutnya soal nomor 9. Soal nomor 9 juga bisa kita selesaikan dengan rumus cepat. Kita selesaikan yang di dalam dulu nih, berarti 2X kurang 1, X ditambah 2, ini sama dengan 2X kuadrat, 2X kali X, 2X dikali dengan 2, ini adalah 4X, lalu dikurang dengan X, maka jadinya adalah positif 3X, negatif 1 kali 2, ini adalah negatif 2. Selanjutnya yang ini dalam bentuk kuadrat, berarti X akar 2 tambah 1 dikuadratkan. Sama dengan, ini jadinya X akar 2 dikuadratkan adalah 2X kuadrat, 2 kali X akar 2 dikali dengan 1, ini adalah 2 akar 2X ditambah dengan 1. Maka soal ini bisa kita rubah, limit X menuju tak hingga, akar dari yang ini kita ganti dengan ini, 2X kuadrat ditambah 3X kurang 2. Yang ini kan bisa ditulis seperti ini, akar dari X akar 2 ditambah 1 dikuadratkan. Sehingga limit X menuju tak hingga, akar dari 2X kuadrat ditambah 3X kurang 2, maka yang ini dia hasilnya. Dikurang akar dari 2X kuadrat ditambah 2 akar 2X ditambah dengan 1. Dari sini bisa kita tentukan nilai A-nya itu sama dengan P. Sama dengan ini A-nya 2, ini P-nya 2. Lalu nilai B-nya itu, ini dia, 3. Dan nilai Q-nya itu ini, 2 akar 2. Maka kita bisa tentukan nilai limit tak hingga ini dengan rumus B dikurang dengan Q per 2 akar A. Sama dengan B-nya itu 3, Q-nya itu 2 akar 2 per 2, A-nya itu 2 akar 2. Selanjutnya bisa kita rasionalkan, sama-sama kita kali akar 2, maka sama dengan yang di atas ini, 3 akar 2 dikurang 2 kali akar 2 kali akar 2, ini adalah 4. Ini sama berarti 4. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 itu adalah 2, kalikan 2 menjadi 4. Kita lihat option, tidak ada, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi 3/4 akar 2 dikurang 4 bagi 4 itu 1. Maka ini jawabannya. Kita lihat option, jawabannya adalah B. Selanjutnya soal terakhir. Untuk soal limit nomor 10 ini berbeda dengan nomor 1 sampai nomor 9. Berarti ini bentuk akar, kita tadi ada rumus cepatnya. Lalu yang di bawah untuk penyebutnya ini adalah
akar 3. Nanti ada rumus cepatnya juga. Kita selesaikan satu-satu, kita selesaikan yang di atas terlebih dahulu. Yang di atas itu, A itu sama dengan P, sama dengan 9. Ini dia A-nya, ini P-nya. Lalu B-nya itu adalah ini, 12. Dan Q-nya itu adalah ini, negatif 24. Maka nilai limit untuk yang di atas itu, B dikurang dengan Q per 2 akar A. Maka sama dengan B-nya itu 12, negatif kali negatif jadi positif, positif 24 per yang bawah 2 akar 9. Sama dengan 12 ditambah dengan 24 itu adalah 36 per 2 dikali dengan 3 akar 9 itu 3. Selanjutnya 36 dibagi dengan 6, maka jawabannya 6 untuk limit yang di atas. Selanjutnya untuk menyelesaikan limit tak hingga untuk yang di bawahnya dalam bentuk akar 3, maka ini bisa kita cari dengan rumus cepatnya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat limit X menuju tak hingga untuk bentuk akar 3, ini yang di sini harus sama dengan yang di sini. Sehingga rumusnya adalah B dikurang dengan P per 3 dikali A kuadrat diakarkan 3. Maka untuk limit X menuju tak hingga untuk bagian penyebutnya, itu diperoleh A itu sama dengan 1, lalu B itu sama dengan, kita bisa lihat ini, 8. Selanjutnya P itu sama dengan, maka ini dia, karena sama dengan ini, minus 1. Selanjutnya, setelah A, B, dan P diketahui, di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 8, dan P-nya sama dengan minus 1, kita substitusikan ke dalam rumus ini. Berarti B-nya itu sama dengan 8, P-nya itu sama dengan minus 1, berarti jadi tambah 1 per 3 dikali akar dari 1 kuadrat, karena A-nya 1, diakarkan 3, sama dengan 8 tambah 1 adalah 9, per 1 kuadrat itu adalah 1, diakarkan 3 adalah 1, berarti 1 dikali dengan 3, itu adalah 3. Maka hasilnya untuk limit X menuju tak hingga untuk penyebutnya, itu adalah 3. Sehingga hasil limit X menuju tak hingga ini adalah, yang di atas hasil limitnya itu adalah ini dia, 6, per yang di bawah adalah ini, 3. Berarti 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.